Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7. Ketemu lagi bersama saya. Mungkin ada yang lupa dengan nama saya. Oke. Untuk hari ini kita akan mempelajari IPS ya, IPS. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar, dan kalian yang sedang di rumah semoga diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, tapi masih bab 1, kelanjutan minggu yang lalu. Jadi kelanjutan minggu yang lalu kita lanjutkan hari ini. Mungkin minggu yang lalu kalian di rumah masih ingat kira-kira seputar apa pembelajarannya IPS. Oke. Langsung saja. Bab 1 ya, kita bab 1. Kita lanjutkan materinya tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Nah, mungkin kalau kita bahas tentang sumber daya alam, yang ada di benak kalian itu pasti tidak jauh-jauh dengan kondisi sumber daya yang ada di Indonesia. Apa saja itulah nanti setelah ini kita akan bahas. Oke. Itu saja. Setelah ini kita akan pelajari sama-sama. Ini kalian lihat layar HP kalian atau layar komputer yang ada di rumah kalian. Kalian baca ini terkait bab 1 kemarin yang kita lanjutkan hari ini, yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia ya. Oke. Sebelum kita membahas materi yang lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita bahas dulu tentang pengertiannya dulu, supaya kalian dari awal itu tidak kebingungan dalam memahaminya ya. Oke, untuk pengertiannya, pengertian sumber daya alam ini adalah semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, ini. Jadi yang dikatakan sumber daya alam itu adalah segala bentuk sumber daya alam yang ada di bumi. Tapi kalau kali ini kita yang akan kita bahas itu berada di Indonesia ya. Jadi berada di Indonesia. Jadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi apa saja, bisa berupa di daratan atau di perairan. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Terus yang pertama itu pembagian sumber daya alam itu berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Nah, jadi ada ya sumber daya alam itu bisa dipulihkan kembali, ada yang tidak bisa. Jadi ada dua itu. Untuk yang pertama itu terkait dengan sumber daya alam terbarukan, atau mungkin kalian ini belum pernah mendengar istilah lainnya, itu renewable resource. Nah, itu istilah lainnya dari sumber daya alam yang terbarukan. Nah, apakah itu sumber daya alam terbarukan itu apa? Jadi sumber daya alam terbarukan itu ialah sumber daya alam
yang dapat diperbarui melalui proses alam. Nah, jadi sumber daya alam yang diperbarui melalui proses alam itu sendiri. Itu contohnya apa saja? Nah, ini contohnya ada air, ada udara, ada tanah. Mungkin kalian sendiri juga tahu ya, bagaimana cara menjaga kelestarian air itu seperti apa. Kalau kalian tahu, jenis air itu ada beberapa. Contohnya ada yang namanya air tawar. Jadi air tawar yang tiap hari kalian minum, kalian gunakan untuk memasak di rumah, itu namanya air tawar. Ada lagi air laut. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia itu kan air laut itu kan banyak sekali, ya kan? Mungkin yang biasa main di pantai mungkin pernah merasakan betapa asinnya air laut, ya. Terus yang terakhir itu ada air payau. Apa itu air payau? Jadi biasanya kalau air payau itu terletak di pinggiran pantai. Jadi perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi airnya kan terletak di perbatasan. Itu kan biasanya kan airnya ada asin-asinnya, gitu kan. Tuh, ada udara. Bagaimana cara menjaga supaya udara itu tidak terkontaminasi atau istilahnya polusi? Itu bagaimana ya? Cara menjaganya kalian nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus ada tanah, itu ya. Terus selanjutnya ada sumber daya alam tidak terbarukan, atau istilah lainnya itu unrenewable resource, ya. Itu istilah lainnya. Mungkin kalau kalian tidak hafal istilah ini, unrenewable resource, bisa kalian pahami yang ini saja, yang atas saja, yaitu yang tidak terbarukan. Tadi kan kalau yang atas kan renewable, renewable itu yang terbarukan, yang dapat diperbarui. Kalau ini unrenewable, kalau kalian kesulitan menghafalkan ini, cukup kalian hafalkan unrenewable. Kalau itu berarti kan tidak. Jadi ada sumber daya alam tidak terbarukan. Apa itu sumber daya alam yang tidak terbarui itu apa? Sumber daya alam yang tidak terbarukan ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi berbeda dengan yang atas tadi, yang air, udara, tanah. Kalau itu kan masih bisa diperbarui. Kalau yang ini yang tidak dapat diperbarui. Jadi sekali pakai itu bisa habis, itu ya. Jadi hanya sekali pakai saja. Contohnya apa? Contohnya ada ini. Ada minyak bumi, ada gas alam, dan bahan bakar fosil. Tuh. Perlu kalian ketahui juga yang biasanya tiap hari kalian pakai, mungkin orang tua kalian pakai juga, bahan bakar BBM, tahu ya BBM premium, terus bensin itu yang ada di pom dekat rumah kalian itu kan sejenis minyak bumi atau gas alam. Jadi kalau sampai minyak bumi itu habis dalam pemakaian yang kita pakai sehari-hari, itu pasti suatu saat akan kehabisan, dan kita mungkin untuk kelanjutannya, jangka panjangnya itu banyak diantara kita nanti tidak bisa menikmati lagi karena stok yang ada di bumi itu akan habis, seperti itu ya. Terus minyak bumi itu mungkin kalian tahu asal dari proses pembentukan minyak bumi itu dari apa. Jadi perlu kalian ketahui, jadi minyak bumi itu aslinya dulu itu merupakan fosil. Fosil itu sisa dari tumbuhan yang berjuta-juta tahun yang lalu telah memfosil dan berada di
bawah tanah sekian lama gitu ya, dan akhirnya menjadi minyak itu tadi dan diolah, dan akhirnya ya seperti kalian lihat sekarang, ada yang bensin, ada yang premium seperti itu. Oke, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan materinya. Nah, ini materi pembentuknya itu ya. Ini yang pertama, ada sumber daya alam organik atau hayati. Ya, apa itu sumber daya alam organik itu? Sumber daya alam organik itu sumber daya alam yang materi pembentuknya berasal dari jasad makhluk hidup. Nah, itu ya. Jadi berupa pembentuknya itu jasad makhluk hidup. Apa saja makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu ada tumbuhan, ada hewan, manusia kan juga makhluk hidup juga. Karena apa? Karena salah satu ciri dari makhluk hidup itu ada bernafas, terus tumbuh. Kan kalau tumbuh kan dari kecil ke besar itu ya. Jadi materi pembentuknya sumber daya itu berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Ada hutan atau kehutanan. Tuh, ada pertanian. Kalau di tempat tinggal kalian ada persawahan itu ya. Terus ada perikanan. Jadi kalau perikanan itu biasanya di tambak atau di pinggiran laut itu kan biasanya ada. Terus yang terakhir ada peternakan. Peternakan itu apa saja? Banyak mungkin di daerah rumah kalian. Ada peternakan ayam, peternakan sapi, dan lain-lain. Itu salah satu sumber daya alam yang materi pembentuknya itu asalnya dari makhluk hidup, jasadnya ya. Itu. Selanjutnya ada sumber daya alam anorganik atau non hayati. Apa itu? Jadi sumber daya alam anorganik itu sumber daya alam yang materi pembentuknya berasal dari benda mati. Jadi kalau tadi yang organik kan benda hidup atau makhluk hidup ya. Kok benda hidup? Makhluk hidup. Jadi kalau anorganik itu berasal dari benda mati. Contohnya apa? Ada tanah, ada bebatuan, ada minyak, mineral, dan gas alam. Itu yang materi pembentuknya dari benda mati. Lanjut, untuk ini yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan habitat. Apa kuwi habitat ya apa ya? Mungkin di kelas 6 dulu kalian sudah pernah mempelajari di IPA mungkin ya. Ini kalau ini di IPS. Kalau di IPA kan ada habitat makhluk hidup. Apa itu habitat? Habitat itu tempat tinggalnya makhluk hidup. Kayak ikan. Nah, ikan kan tinggalnya di air seperti itu ya. Jadi kalau ini sumber daya alam, penggolongan sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu ada sumber daya alam terestrial atau daratan. Nah, ini ada daratan. Apa itu sumber daya alam daratan itu? Yaitu semua sumber daya yang mempunyai hubungan dengan tanah sebagai tempat kegiatan manusia. Jadi kata kuncinya di sini sumber daya alam yang berhubungan ini tanah sebagai tempat tinggal manusia. Tuh, contohnya apa? Ada ini pembuatan keramik atau genteng itu kan berasal dari tanah kan. Terus ada batu bata. Itu batu bata kan berasal dari apa? Dari tanah liat itu. Terus selanjutnya ada sumber daya alam akuatik. Nah, ini kalau kalian biasanya ke toko beli air minum kan, kalau kalian dengar aqua, nah, aqua kan pasti itu
hubungannya dengan air. Kalau kalian tidak tahu akuatik itu apa, Pak, nah, mudah. Nanti kalian tinggal mengingat aqua. Nah, itu kan nanti kalian pasti langsung ingat, oh akuatik itu berhubungan dengan perairan. Itu ya. Jadi yang kedua itu sumber daya alam akuatik atau perairan, yaitu sumber daya yang mempunyai hubungan dengan air. Tuh, contohnya apa? Contohnya ada danau, ada sungai, ada air hujan, dan air laut. Mungkin kalau danau, apa? Mungkin kalian tahu perbedaannya danau dengan laut itu apa? Jadi perbedaannya itu kalau danau itu kan letaknya di tengah-tengah daratan. Itu namanya danau. Kalau di sekitar kita, daerah kita kan danau kan tidak ada, kalau di Kediri kan tidak ada. Adanya kan sungai. Kalau kalian tahu sungai yang ada di Kediri yang besar ya, itu salah satunya ada Sungai Brantas. Itu merupakan sungai terpanjang kedua setelah sungai apa? Yang ada di Jawa Tengah. Yang sungai terpanjang di Jawa ya, itu ada Sungai Bengawan Solo. Terus ada dari air ya, itu ada lagi air hujan. Nah, fungsinya apa air hujan? Kalau di tempat tinggal kalian orang tua kalian biasanya petani itu biasanya memanfaatkan air hujan untuk mengairi sawahnya. Itu. Terus ada air laut. Apa itu air laut? Tadi sudah saya jelaskan ya, air laut yang asin itu ya, tempat tinggalnya ikan di lautan. Tuh, terus selanjutnya yang keempat itu ada sumber daya alam berdasarkan bentuknya. Iki bentuk ya. Ada beberapa. Yang pertama ini ada sumber daya materi. Nah, sumber daya materi itu apa? Itu sumber daya alam yang berbentuknya sumber daya alam yang berbentuk materi. Itu ya. Terus yang kedua ada sumber daya alam hayati. Ini apa itu? Sumber daya alam hayati ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Ya apa itu, kayak peternakan, kayak daging ayam, terus bisa daging sapi. Itu kan juga merupakan sumber daya alam, tapi berupa apa? Berupa makhluk hidup. Terus yang ketiga ada sumber daya energi. Sumber daya energi ialah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi ya, yang menghasilkan energi. Contohnya, salah satu contohnya biasanya itu kalau di sungai ya, kalau di sungai itu kan ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, itu dihasilkan dari air, jadi bisa dihasilkan ke bentuk listrik seperti itu. Terus yang terakhir ini ada sumber daya ruang. Jadi sumber daya ruang ialah ruang atau tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitas hidupnya. Kayak rumah kita, pokoknya segala tempat yang diperlukan manusia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Rumah, ada di sekolahan, itu sumber daya ruang. Pokoknya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Oke, lanjut. Terus yang kelima itu ada sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai konsumsinya. Ini ya. Yang pertama ada sumber daya alam yang tidak cepat habis. Ini sumber daya alam yang tidak cepat habis. Contohnya apa? Ada intan, ada batu permata ya.
dan logam mulia. Apa itu logam mulia? Logam mulia itu bisa berupa itu emas, ada perak, itu ya. Terus ada intan. Intan itu biasanya kalau kena cahaya itu bisa memancarkan sinar. Nah, makanya disebut dengan intan. Itu ya. Terus selanjutnya ada sumber daya alam yang cepat habis, ya kan. Tadi yang bagian yang pertama kan sudah saya singgung ya, tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, atau ini sumber daya alam yang bisa cepat habis. Contohnya apa? Ada bensin dan gas alam. Itu kalau kita gunakan secara terus menerus, itu lama kelamaan akan habis. Jadi gas alam yang ada di bumi itu tidak selamanya bisa diperbarui. Karena apa? Sumber daya alam itu kalau semakin lama dipakai kan semakin habis. Berhubung ini juga tidak dapat diperbarui, makanya kita harus bijak dalam menggunakan energi bensin dan gas alam itu ya. Terus selanjutnya ini ada potensi sumber daya alam Indonesia. Itu ada apa saja potensinya di Indonesia? Itu ada, yang pertama itu ada sumber daya udara. Ini ya, kalau kita lihat sumber daya alam Indonesia, kalau kita lihat dari udaranya, maksudnya apa? Ini kalau sumber daya udara, maksudnya di Indonesia itu kan salah satu punya yang namanya hutan. Kalau hutan itu kan salah satu mengubah dari gas karbon dioksida menjadi oksigen atau udara yang bersih, itu ya. Itu tergolong sumber daya alam, sumber daya udara. Terus yang kedua ada sumber daya tanah. Apa saja? Kayak mungkin di pegunungan, kayak lembah, pertanian, itu kan tergolong sumber daya tanah yang dapat dimanfaatkan manusia. Terus yang ketiga ada sumber daya air. Sumber daya air apa saja? Nah, sumber daya bisa tambak atau danau, itu kan digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup yang tinggal di air. Nah, tuh. Terus selanjutnya ada sumber daya hutan. Kalau sumber daya hutan pasti kalian tahu. Kalau di Indonesia kan hutan kan sangat banyak ya. Nah, itu kan biasanya digunakan untuk tempat tinggal beberapa hewan langka yang dilindungi. Terus yang berapa ini? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Yang kelima itu ada sumber daya tambang. Jadi sumber daya tambang itu yang berasal dari bumi. Yang seperti saya katakan tadi ada gas alam itu, terus batu bara, bukan batu bata ya, tapi batu bara. Terus yang terakhir ada sumber daya laut. Nah, sumber daya laut, kalau Indonesia itu sangat kaya akan sumber daya lautnya. Ya, kalau kita lihat dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat, itu kan daerah Indonesia kan banyak lautnya. Jadi itu ya, sumber daya laut. Ya, jadi itu kemungkinan yang materi yang bisa saya sampaikan. Terus di rumah silahkan dipelajari lagi, bisa membaca literasinya, buku yang sudah kalian terima ya. Kalian baca tentang bab 1 terkait dengan sumber daya alam Indonesia yang sudah saya jelaskan barusan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Jangan sampai tidak membuka buku. Silahkan dipelajari sendiri di rumah. Kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa japri. Tapi ya harus sabar ya. Jadi yang
menghubungi juga banyak, jadi harus satu-satu gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa Pak Iris sampaikan untuk kalian, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu berdoa, selalu jaga kesehatan dalam keadaan seperti ini ya. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Yang jelas pesan saya itu jaga kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertemu kembali dan tatap muka langsung. Itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.